Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Maka atas saran dari Pak Darman, akhirnya Bu Ningsih membawa suaminya dan Ratmi anaknya untuk berobat menemui orang alim yang Pak Damar katakan. Maka berangkatlah Pak Damar, Bu Ningsih, suaminya dan Ratmi menuju ke kediaman orang alim tersebut. Perjalanan pun ditempuh dengan membawa mobil untuk memudahkan mereka menuju ke kediaman rumah beliau. Perjalanan Bu ditempuh melewati beberapa kota. Dengan keyakinan yang kuat, Bu Ningsih dan Pak Damar yakin kalau ini adalah jawaban dari mimpi-mimpinya selama ini untuk mencari kesembuhan. Dan akhirnya sampailah rombongan mereka di tempat tersebut, di sebuah rumah yang lumayan besar. Rumah tersebut berjajar dengan sebuah musola. Alhamdulillah, wujud dicinta ulang pun tiba. Ternyata mereka berjodoh. Setelah mengetuk pintu, dan setelah pintu terbuka, dilihatlah seorang laki-laki tua yang memang persis seperti apa yang Bu Ningsih mimpikan selama itu. Laki-laki tersebut bernama Abah Hasan. Laki-laki dengan jenggot putih itu tampak berwibawa dan tenang. Beliau kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya dan menuju ke sebuah ruangan yang berkarpetkan hijau. Ruangan yang cukup luas dan terasa sangat sejuk. Abah Hasan sangat ramah dan baik. Pak Damar segera mengatakan maksud dan tujuannya mereka ke rumah Abah Hasan. Pak Damar dan Bu Ningsih menceritakan semua tentang keinginan-keinginan dan apa yang terjadi pada mereka selama ini, yaitu penyakit yang diderita mereka selama ini, yang tak berkesudahan tak kunjung sembuh. Abah Hasan hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Rupanya Abah Hasan adalah seorang guru ngaji dan juga terkenal di daerahnya, memiliki kelebihan mempunyai ilmu spiritual yang tinggi dan sering mengobati orang-orang dengan berbagai macam penyakit yang dialami oleh mereka. Abah Hasan sendiri sudah tahu sedari tadi kalau Bu Ningsih, suaminya, dan Ratmi terkena serangan santet. Abah Hasan kemudian memanggil seorang santrinya, dan datanglah seorang pemuda yang ganteng dan gagah berambut panjang. Abah Hasan kemudian segera memanjatkan doa, dan dibantu oleh santrinya itu berusaha untuk mengobati penyakit yang tengah diderita oleh Bu Ningsih, suaminya, dan anak perempuannya itu. Tanpa Abah Hasan memejamkan mata dan terus berdoa, sementara santrinya memberikan ruqyah, mentransfer energi yang diarahkan kepada mereka bertiga. Santri Abah Hasan kemudian memberikan air putih yang sudah dibacakan doa oleh Abah Hasan dan mencampurkannya di sebuah ramuan, dan kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh ayah Ratmi, sebagian Bu Ningsih dan Ratmi juga. Mereka juga diberikan minuman air putih yang sudah dibacakan doa oleh Abah Hasan. Abah Hasan kemudian memberikan ruqyah, membersihkan energi-energi jahat yang menyelubuhi tubuh mereka. Tampak terlihat asap hitam tipis yang keluar dari tubuh mereka bertiga. Asap-asap itu kemudian terbang berambulan menghilang. Abah Hasan kemudian berpesan kepada mereka agar selalu berdoa dan jangan meninggalkan sholat. Tak lupa Abah Hasan memberikan beberapa botol air minum
untuk diminum dan juga sedikit dicampurkan pada ramuan yang telah disediakan oleh Abah Hasan. Abah Hasan juga mengatakan beliau akan membantu mereka dari jarak jauh untuk menghilangkan dan menyembuhkan penyakitnya sampai tuntas. Di sisi lain, di saat Abah Hasan sedang membaca doa, tampak Mbah Jasmo yang sedang duduk bersila di ruangannya tiba-tiba merasakan panas yang luar biasa. Dan ia merasakan angin yang dahsyat yang tiba-tiba berhembus seolah menyerang tubuhnya. Angin yang sangat kencang dan kuat. Angin tersebut kemudian memporak-porandakan sesajen yang ada di hadapannya. Sesajen aneka macam itu pun kemudian terpental berantakan di seluruh ruangan tersebut. Mbah Jasmo sendiri mulai membaca mantra untuk menahan angin kencang yang mulai menerjang tubuhnya. Semakin lama Mbah Jasmo membaca mantranya, namun semakin kencang angin itu berhembus menghantam pada tubuhnya. Angin yang begitu kuat tak kuasa ditahannya lagi. Saat terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat, tiba-tiba tubuh Mbah Jasmo terpental ke belakang, menghantam ke tembok. Darah segar keluar menyembur dari mulut Mbah Jasmo. Mbah Jasmo sendiri merasakan tubuhnya yang seperti remuk redam, seperti terhantam hantaman tangan yang sangat besar, menghempaskan tubuhnya. Mbah Jasmo terdiam sejenak. Setelah mendapatkan ruqyah dan pengobatan dari Abah Hasan, Bu Ningsih, suaminya dan Ratmi kembali pulang bersama Pak Damar. Dalam perjalanan mereka pun mengucap syukur sudah dipertemukan dengan Abah Hasan. Ratmi sangat begitu lega dan bahagia hari itu. Di sepanjang jalan ia tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya, mereka hari ini dipertemukan dengan Abah Hasan yang bersedia mengobati penyakit mereka. Hari-hari pun berganti, dan kini penyakit Ratmi sekeluarga mulai sembuh, biarpun belum sempurna. Wanto yang melihat hal itu kembali naik darah. Ia tak terima kalau keluarga Ratmi sembuh dari penyakit kiriman santet Mbah Jasmo. Ia ingin sekali keluarga itu mati saja. Wanto kemudian bergegas menuju ke rumah Mbah Jasmo, dan sesampainya di sana, dia pun disambut oleh Mbah Jasmo. Dia kemudian langsung berada di ruangan Mbah Jasmo. Wanto kemudian meminta kepada Mbah Jasmo untuk mengirimkan santet lagi ke keluarga Ratmi. Dan Mbah Jasmo pun menyetujui keinginan dari Wanto dengan syarat kalau ada apa-apa Wanto harus bersedia menanggung balanya. Wanto sendiri menyetujui hal itu, dan ia harus membayar mahal lagi kepada Mbah Jasmo sebagai upah pengiriman santet lagi. Mbah Jasmo kemudian segera menyiapkan sesajen dan ubur rambai, dan kemudian Mbah Jasmo pun memejamkan kedua matanya dan segera membaca mantra. Murid Mbah Jasmo komat kami membacakan mantra untuk mengirimkan santet lagi ke keluarga Ratmi. Kini santet yang dikirimkan akan langsung menyasar dan menghantam mereka bertiga. Ternyata Abah Hasan telah membentengi dan memagari Ratmi sekeluarga dengan raja penolak bala untuk menghindari serangan santet lagi dan sebagainya. Serangan santet Mbah Jasmo pun dilancarkan menuju ke rumah Ratmi. Sesampainya di sana, santet kiriman Mbah Jasmo pun terpental dan berbalik arah menuju ke rumah Mbah Jasmo dengan melesat sangat cepat. Tiba-tiba ada angin kencang yang sangat dahsyat masuk ke ruangan Mbah Jasmo. Tiba-tiba ada kekuatan yang sangat dahsyat menghantam tubuh Wanto. Dan Wanto pun terpental memuntahkan darah dari mulut, hidung, mata dan telinganya. Wanto yang terpental segera roboh
dan ia pun mati seketika dengan luka terbakar. Rupanya santet Bajasmo yang berbalik itu malah mengenai Wanto, yang saat itu tengah berdiri di hadapan Bajasmo. Wanto pun meninggal terkena santet yang berbalik. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.